Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Ananda SPD, guru kimia di SMA Muhammadiyah Toboli, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. SMA Muhammadiyah Toboli merupakan sekolah swasta yang berada di Kabupaten Bangka Selatan sejak tahun 1995. SMA Muhammadiyah Toboli saat ini menjadi sekolah swasta favorit dan terbanyak pilihan masyarakat di Bangka Selatan dengan jumlah total 633 siswa. Semakin banyak jumlah siswa, maka semakin banyak pula tantangan guru dalam mengajar. Selain itu, SMA Muhammadiyah Toboli juga sudah diamanahkan untuk menyandang gelar Sekolah Penggerak pada tahun 2022 yang memungkinkan guru untuk lebih kreatif lagi dalam kegiatan belajar mengajar. Secara geografis, letak SMA Muhammadiyah Toboli dekat dengan pantai yang berjarak tempuh sekitar 8 menit dari sekolah. Pantai merupakan destinasi wisata yang sangat ramai sekali dikunjungi di Bangka Selatan. Salah satunya adalah Pantai Tangsi atau sering dikenal masyarakat lokal dengan Pantai Laut Neaji. Banyaknya masyarakat yang mampir jajan di pantai ini menyebabkan banyaknya sampah yang berserakan di pinggir pantai. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pengetahuan akan dampaknya yang dihasilkan dari pembuangan sampah secara sembarangan, sehingga perlu dilaksanakannya kegiatan untuk meningkatkan kesadaran diri akan sampah, terutama sejak masa sekolah. Pelajaran kimia termasuk pelajaran yang tidak banyak disukai siswa dikarenakan banyak siswa merasa kesulitan untuk memahami angka, rumus, maupun konsep pada pelajaran ini. Pentingnya guru untuk mengemas mata pelajaran kimia ini menjadi menarik sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Dewasa ini kurikulum Merdeka memunculkan materi baru pada kelas 10 yaitu kimia hijau. Materi kimia hijau ini berhubungan dengan cara untuk menjaga bumi dan lingkungan kita agar tetap lestari dengan cara mengolah dan meminimalisir penggunaan bahan kimia berbahaya. Karakteristik siswa di SMA Muhammadiyah Toboli kurang suka belajar di dalam kelas, sehingga Pantai Tangsi yang banyak sampah ini bisa dijadikan sebagai solusi media pembelajaran untuk belajar kimia hijau di luar kelas. Selain itu, di SMA Muhammadiyah Toboli juga lebih senang belajar praktek kimia dibandingkan dengan belajar kimia secara teori. Melalui pembelajaran kimia hijau yang dikemas dengan pembelajaran praktek berjudul Limau Pandi, Lestarikan Kimia Hijau di pantai pada peserta didik dapat meningkatkan minat belajar kimia siswa dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengelola sampah yang dapat merusak alam demi pembangunan berkelanjutan 2030. Praktik baik ini sangat penting untuk dilaksanakan karena yang pertama, meningkatkan minat belajar kimia siswa dan memenuhi kebutuhan siswa di SMA Muhammadiyah Toboli yang lebih suka belajar dengan cara praktek di luar kelas. Yang kedua, meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga lingkungan dengan cara mengolah sampah yang baik demi pembangunan berkelanjutan 2030. Yang ketiga, memanfaatkan tempat wisata lokal yang ada di Bangka Selatan sebagai media pembelajaran kimia. Belajar kimia itu tidak harus di dalam kelas. Kita bisa belajar dan mencari ilmu kimia di mana saja, contohnya di pantai. Yang keempat, membersihkan pantai dari sampah dan ikut serta menjaga lingkungan pantai yang menjadi destinasi wisata di Bangka Selatan. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif untuk menciptakan suatu benda dari bahan baku sampah yang ada di pinggir pantai. Selain itu juga bisa melatih kreativitas siswa dalam menggunakan alat yang ada untuk menciptakan suatu produk ataupun benda. Yang keenam, benda ataupun produk yang diciptakan bisa dijadikan barang yang berguna kembali dan memiliki nilai seni, bahkan ada yang memiliki nilai jual. Hasil benda yang menarik dapat menjadi nilai jual. Secara tidak langsung hal ini bisa dijadikan sebagai peluang bisnis bagi siswa. Aksi dan strategi yang dilakukan berupa penerapan kegiatan pembelajaran kimia berbasis PJBL atau Project Based Learning yang diintegrasikan dengan pembelajaran diferensiasi pada materi kimia hijau di Pantai Tangsi Toboli. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dimulai dari salam pembuka, berdoa, absensi kehadiran, dan motivasi. Selanjutnya kegiatan apersepsi yang berisi tentang penguatan materi pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pertanyaan berupa benda apa yang berada di sekitar kita yang terlihat mengganggu dan bisa merusak lingkungan, siswa pun menjawab. Setelah itu, kegiatan pembagian kelompok. Di sini saya mengelompokkan siswa secara diferensiasi sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar siswa berdasarkan alat yang mereka pilih. Sebelumnya saya sediakan 5 kelompok alat ataupun benda yang akan membantu proses kegiatan praktikum. Peserta didik memilih alat yang mereka
sukai. Kemudian siswa yang memilih kelompok alat yang sama akan dijadikan dalam satu kelompok. Setelah mereka memilih kelompok alat tersebut, setiap kelompok diberikan modul praktikum. Kelompok 1 terdiri dari alat berupa kain putih, gunting, dan palu. Kelompok 2 terdiri dari alat berupa lem tembak dan korek gas. Kelompok 3 terdiri dari alat double tip dan gunting. Kelompok 4 terdiri dari alat gunting dan botol plastik. Kemudian kelompok 5 terdiri dari alat gunting dan lem setan. Selanjutnya adalah kegiatan elaborasi. Elaborasi ini berisi kegiatan mengenai penjelasan singkat terkait kimia hijau dan 12 prinsip kimia hijau serta prinsip mana yang akan kita praktekkan pada praktikum kali ini. Kegiatan praktikum yang dilakukan oleh siswa berjudul Limau Pandi, Lestarikan Kimia Hijau di Pantai pada peserta didik. Tujuan praktikum ini ialah menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Prinsip kimia hijau ini ada 12. Salah satunya adalah mencegah timbulnya limbah. Cara yang tepat untuk mencegah timbulnya limbah adalah dengan cara mengolah kembali limbah tersebut menjadi suatu produk ataupun benda yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa berkelompok mengerjakan modul yang diberikan. Yang pertama, mereka memilih nama benda apa yang ingin mereka buat. Yang kedua, setiap kelompok diberikan kebebasan dalam memilih dan mengumpulkan sampah di sekitar pantai untuk dijadikan sebagai bahan baku pembuatan benda ataupun produk yang ingin mereka buat. Setelah itu, mereka membuat produk ataupun benda ini menggunakan alat yang sudah mereka pilih sebelumnya. Waktu yang diberikan sebanyak 15 menit. Pada praktikum ini, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi produk. Setiap kelompok dengan alat yang sudah dipilih sebelumnya dan sampah yang berbeda-beda akan menghasilkan benda ataupun produk yang berbeda-beda juga sesuai dengan kreativitas masing-masing kelompok. Ini saya membebaskan siswa untuk mencari informasi melalui internet. Berdasarkan hasil modul yang telah dikerjakan, kelompok 1 membuat batik ekoprint dengan menggunakan daun-daun yang berjatuhan di sekitar pantai. Kelompok 2 membuat vas bunga dari tutup botol minuman yang berserakan di pinggir pantai. Kelompok 3 membuat tempat pensil dari gelas plastik dan kerang yang ditambahkan dengan pasir laut. Kelompok 4 membuat eco brick dari tutup plastik makanan ringan yang sudah digunting lalu dimasukkan ke dalam botol. Sedangkan kelompok 5 membuat bunga dari gelas plastik. Selanjutnya kegiatan presentasi. Setelah 15 menit, seluruh siswa berkumpul lagi di lapangan semula, lalu di setiap kelompok mempresentasikan hasil praktikumnya, meliputi penjelasan benda apa yang dibuat, bahan apa yang digunakan, bagaimana cara membuatnya, serta kesimpulan praktikum yang telah dilakukan. Setelah itu kegiatan refleksi. Siswa menyimpulkan materi pembelajaran serta manfaat dalam mempelajari materi praktikum kimia hijau. Setelah itu, guru menguatkan materi dengan cara menjelaskan kembali kesimpulan dan manfaat pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang terakhir adalah kegiatan doa bersama dan penutup. Untuk meningkatkan lagi rasa kepedulian siswa terhadap lingkungan, sebelum kembali ke sekolah, seluruh siswa membersihkan sisa sampah yang ada dan memungut sampah yang ada di pinggir pantai, kemudian membuangnya pada tempat sampah. Pada pembelajaran kimia kelas 10 dengan tema Limau Pandi, secara berdiferensiasi sangat baik sekali untuk diterapkan pada siswa SMA Muhammadiyah Toboli untuk mendukung minat belajar siswa di luar kelas. Selain itu, pembelajaran ini juga memiliki manfaat yang sangat banyak dan juga mendukung pembelajaran pada kurikulum merdeka untuk pembangunan berkelanjutan 2030. Mari bersama-sama kita menjaga lingkungan dan bumi kita supaya tetap lestari dengan cara menerapkan prinsip kimia hijau.